Otaknya dikuasai sejenis demam yang mempengaruhi hatinya. Pikirannya menjadi lemah. Bahkan jika seorang kanak-kanak biasa makan kenyang, daya ingatnya akan menjadi lemah dan otaknya akan pupus. Abu Sulaiman Darani rahmatullahi berkata, biasakanlah menahan lapar, karena dengan menahan lapar, nafsumu akan terkendali, hatimu menjadi lembut, dan ilmu langit akan didapat. Sidli rahmatullahi berkata, satu hari yang di dalamnya aku menahan lapar semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada hari itu aku memperoleh satu pintu ibadah dan hikmah terbuka dalam diriku. Inilah sebabnya mengapa Luqman Hakim menasihati anaknya, wahai anakku, apabila perut seseorang itu penuh, maka pikirannya akan tidur, hikmahnya menjadi bisu, dan anggota-anggota badannya akan malas untuk beribadah. Abu Yazid Al-Bustami rahmatullahi berkata, lapar adalah seperti awan. Apabila seseorang itu lapar, maka awan itu akan menurunkan hujan hikmah ke dalam hatinya. Yang kedua, hati menjadi lembut dan mudah terpengaruh oleh zikir dan amal soleh lainnya. Terkadang seseorang itu berzikir dengan tawadhu, tetapi hatinya tidak dapat merasakan kemanisan. Zikir tersebut tidak terkesan olehnya. Pada waktu hati dalam keadaan lembut, ia dapat merasakan kelezatan berzikir, berdoa, dan bermunajat. Abu Sulaiman Darani rahmatullahi berkata, aku merasakan ibadahku yang paling lezat ketika perutku menyentuh pinggangku karena kelaparan yang amat sangat. Junaid Baghdadi rahmatullahi berkata, seseorang yang meletakkan wadah makanan antara dadanya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana mungkin ia akan memperoleh kelezatan bermunajat kepada Allah? Perut yang kenyang diumpamakan sebuah wadah makanan. Yang ketiga, memiliki sifat tawadhu dan rendah hati. Kesombongan yang merupakan puncak kedurhakaan dan kelalaian akan lenyap karena nafsu tidak dapat dikendalikan kecuali dengan menahan lapar. Manusia tidak dapat melihat kemuliaan dan kehebatan Rabb-Nya selama ia tidak melihat aib dan nafsunya sendiri. Seseorang hendaklah sering menahan lapar agar dapat bertawadhu kepada Rabb-Nya dengan penuh kesungguhan. Inilah sebabnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan kepada Rasulullah SAW untuk menjadikan bukit di Mekah menjadi emas, maka Rasulullah SAW berkata, tidak, aku ingin makan sehari dan lapar pada hari berikutnya, agar pada hari aku mengalami lapar, maka aku dapat bersabar dan meminta kepadamu dengan merendahkan diriku di hadapanmu, dan ketika aku makan, maka aku akan dapat bersyukur kepadamu. Yang keempat, mendatangkan sifat tidak melupakan orang lain yang terkena musibah, kesusahan atau kelaparan. Orang yang makan kenyang sedikit pun tidak dapat merasakan atau membayangkan apa yang dialami oleh orang-orang miskin yang kelaparan. Nabi Yusuf alaihissalam pernah ditanya, hasanah bumi ada di dalam genggaman engkau, tetapi mengapa engkau masih menahan lapar? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku takut jika perutku kenyang, lalu aku merupakan orang-orang yang lapar. Seseorang yang lapar dan haus akan merasakan semakin tertanam dalam pikirannya tentang lapar dan haus pada hari kiamat. Mudah mendatangkan rasa takut kepada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah mengingat hari yang pada hari itu para penghuni neraka akan merasakan kelaparan yang sangat dahsyat. Lalu mereka diberi makanan buah yang penuh duri dan pahit yang akan tersangkut di kerongkongan mereka, dan mereka akan diberi minum darah dan nanah dari luka-luka para penghuni neraka. Yang kelima, selamat dari perbuatan dosa, sebab perut yang kenyang merupakan induknya syahwat, sedangkan lapar dapat menghancurkan segala jenis syahwat. Orang yang dikuasai nafsunya adalah orang yang malang,
Kuda yang liar dan sulit diatur hanya bisa dikendalikan jika ia dibuat lapar. Jika ia banyak makan dan minum, ia akan menjadi liar. Demikian juga halnya dengan nafsu. Seorang ahli walok ditanya, dalam usia yang sangat tua ini, mengapa engkau tidak mengurusi tubuhmu dengan memakan makanan yang menyehatkan dan menguatkan badan? Ia menjawab bahwa nafsu bergerak cepat ke arah syahwat. Aku khawatir ia akan menjeratku dalam dosa. Karena itulah aku lebih suka memberikan kesusahan padanya daripada ia menjeratku dengan perbuatan dosa. Aisyah radhiyallahu anha berkata, permulaan bid'ah kaum muslimin setelah Rasulullah SAW wafat adalah makan kenyang. Apabila perut manusia penuh atau kenyang, maka nafsu mereka tertuju kepada dunia. Faedah yang dibahas di sini bukan hanya satu faedah, tetapi mengandung banyak faedah. Faedah yang terendah adalah dapat mengendalikan syahwat, kemaluan, dan berkata sia-sia. Inilah perkara yang dapat menyebabkan manusia selamat dari mengumpat, berdusta, mencela, dan mengadu domba. Apabila makan kenyang, maka hati manusia ingin banyak berbicara, dan ketika ia banyak berbicara, biasanya ucapannya akan menyinggung kehormatan orang lain. Rasulullah SAW bersabda bahwa kebanyakan manusia akan masuk neraka karena hasil ucapannya. Begitu pula kebiasaan yang ditimbulkan oleh syahwat kemaluan, kiranya sudah jelas sehingga tidak perlu dijelaskan lagi. Apabila perut manusia kenyang, ia akan sulit menjaga hawa nafsu kemaluannya. Jika takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia dapat menjaga kemaluannya. Namun dosa pandangan mata akan terjadi. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda bahwa pandangan mata itu merupakan zina, sebagaimana kemaluan berzina. Dan seandainya ia dapat menjaga matanya, namun hal itu tetap terlintas dalam pikirannya, sehingga dapat menghilangkan kelezatan bermunajat kepada Allah. Terkadang khayalan jahat ini terlintas ketika sholat. Disebutkannya lidah dan kemaluan di sini hanya sebagai contoh. Sesungguhnya dosa semua anggota tubuh itu berasal dari makan kenyang. Alhamdulillah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.